Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 15 April 2024. Edisi perdana setelah libur panjang lebaran. Karena ini masih suasana lebaran, saya mewakili Gap Advisor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, malam ini kita kembali Gap Talk seperti biasanya. Besok kita sudah mulai beraktivitas lagi, trading dan investasi. Malam ini saya akan berikan update dan juga membahas saham-saham yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir 4 April. Nah, ini ada ya beberapa ya, cuma 4 atau 3 saham yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Kemudian ada topik-topik yang ya dipertanyakan selain saham ya, yang berhubungan tentu saja dengan kondisi market. Kita akan coba berikan pandangan. Oke, sebelum saya mulai, silakan apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah mendapatkan manfaat dari Yeftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Untuk ISG, kami sudah berikan kemarin di hari Minggu sore seperti biasanya stock call. Kita publikasikan bagaimana perkiraan ISG di minggu ini di Yeftok atau stock call sebelumnya ya. ISG masih dalam kecenderungan turun, dan pada perdagangan sebelum lebaran, libur lebaran maksudnya, ISG mengalami penurunan dan sempat mengalami rebound di perdagangan terakhir. Bagaimana di minggu pertama setelah libur lebaran? Kemungkinan kami perkirakan ISG ini akan cenderung ya turun di area konsolidasi, dan ini akan menjadi konsolidasi baru, yaitu di rentang 7.400 sampai dengan 7.100. Ini merupakan area konsolidasi yang kemungkinan akan terjadi, akan dipertahankan sampai dengan wave turun selanjutnya, nantinya akan berada di akhir April sampai dengan bulan Mei ya. Nanti kita lihat secara teknikal. Sementara ini untuk minggu pertama ini setelah libur lebaran, karena suasananya masih libur ya, mungkin masih ada yang masih dalam perjalanan pulang ataupun masih liburan, memperpanjang masa liburannya ya. Dan juga sentimen-sentimen sebelumnya terkait aturan bursa yang baru dan sebagainya yang membuat orang itu cenderung menahan diri dari transaksi ya, mungkin akan membuat ISG ini cenderung akan bertahan di area konsolidasi. Semoga memang tidak dibuat turun dulu, karena agar nanti polanya lebih baik. Kalau lihat dari konsolidasi ini sudah berjalan sejak awal tahun ya. Biasanya sebelum penurunan itu memang terjadi konsolidasi terlebih dahulu karena ada proses distribusi barang ya, apalagi big caps kan nggak mungkin langsung jual besar-besaran kan, membuat marketnya jadi jatuh, dan ya pastinya akan didistribusikan secara bertahap di dalam kondisi yang normal. Dan saya rasa ISG masih dalam kondisi yang sangat wajar dan normal, tidak ada pergerakan yang agresif ya. Sementara ini kita lihat kemungkinan akan seperti itu. Melanjutkan pembahasan ISG, ini ada pertanyaan terkait adanya konflik perang di Timur Tengah, serangan Iran versus Israel. Waduh, apa dampaknya ke market kita? Ini ada pertanyaan yang masih berhubungan dengan indeks. Saya rasa sudah kami jawab di Telegram. Kalau Anda mengikuti kami di Telegram, sebentar ya, kita lihat di Telegram. Nah ya, apabila Anda mengikuti kami Telegram, kemarin kita sudah sempat bahas bahwa ya konflik lanjutan yang terjadi di Timur Tengah gitu ya. Menurut kami, pandangan kami sementara ini masih ya belum mengarah ke
hal yang sangat serius yang membuat ya menjadi sebuah event yang berdampak sangat besar seperti halnya ya perang dunia gitu ya. Kan tetapi bukan tidak mungkin itu dapat terjadi, sehingga ya kami perlu memberikan pandangan sebagai advisor. Saya pribadi tentu saja belum pernah melalui perang dunia ya, karena ya mungkin yang sudah melewati ya hanya beberapa orang ya kan, yang sekarang ini masih hidup gitu ya. Kalau saya melihat dari historical, tentu saja acuan kita adalah historical yang sudah pernah terjadi, market itu akan cenderung turun, dan sama dengan sentimen negatif lainnya seperti halnya perang-perang, baik itu perang yang sifatnya adalah konflik kecil ataupun konflik yang sedang belum sampai perang, itu biasanya akan menyebabkan panic selling dalam jangka pendek. Kenapa begitu? Sudah kami jelaskan di Telegram bahwa tentu saja akan terjadi peningkatan ketidakpastian, ketidakstabilan ekonomi. Ya. Nah, itu nanti kan spesifik ya. Apa saja misalkan komoditas di situ yang terganggu, apa saja yang berhubungan ekonominya di sana dan sebagainya. Tentu saja ini akan menjadi pembahasan yang spesifik. Namun kajian saya dengan tim baru ya 3 bulan terakhir ini, apabila itu terjadi setelah adanya konflik Timur Tengah yang sudah berjalan dalam 6 bulan terakhir, ini akan ya tentu saja akan mendongkrak harga komoditas minyak ya, akibat dari ya tentu saja spekulasi dan sebagainya, yang sebenarnya ya tentu saja kebutuhan yang ada tetap akan terpenuhi. Namun sementara ini dari pengamatan kami ya, ini justru akan menguntungkan kita ya, karena ya sebenarnya hubungan ekonomi kita lebih kuat ke Cina ya, dan tidak ada pengaruhnya ke kita secara signifikan. Namun secara sentimen tetap akan dapat di jangka pendek. Justru ya, seperti yang kami sampaikan di artikel atau tulisan kami terakhir kemarin, ketika terjadi konflik dan terjadi efek negatif penurunan ya, seperti halnya penurunan yang lainnya, entah itu dari COVID, entah itu dari apapun, kami selalu menganggap itu adalah sebuah peluang untuk investasi dan juga untuk trading. Kenapa? Kita akan lebih suka market itu bergerak turun dan juga naik ya, daripada market yang flat seperti 3 bulan terakhir ini. Ya, meskipun Anda bisa tahu cek kinerja kami dalam 3 bulan terakhir, kinerja kami tetap positif baik itu trading ataupun investing. Namun minimnya ruang gerak yang secara umum digambarkan oleh indeks itu ya menggambarkan kecilnya peluang mendapatkan return di market. Ya, ini secara umum loh, tetap ada saham yang naik signifikan, tetap ada, makanya PTR tetap profit, peer dan peer juga tetap profit, tetap merealisasikan profit, tetap dapat dividen dan sebagainya kalau investasi. Nah, ini gambaran umum ya. Jadi jangan digeneralisir semua saham akan seperti itu, tidak. Ya, kami menganggap penurunan yang nantinya bisa terjadi itu adalah sebuah peluang dan justru akan membuat market kita akan menjadi lebih menarik seperti di tahun 2020 yang lalu, di mana kita ya sampai kekurangan uang untuk membeli saham saking banyaknya peluang. Yang itu ya kita sekarang menahan diri karena memang banyakkan market ya sudah menggambarkan pada posisi yang sudah sangat tinggi, sehingga ya kita akan cenderung memilih alternatif investasi yang lain yang secara harga belum terapresiasi ya gitu. Tetap ada saham yang belum terapresiasi, tetap ada, tetapi akan lebih sulit. Berbeda dengan 2020 ketika orang lain kabur, ketika orang lain ketakutan, kita akan banyak sekali pilihan untuk yang bisa kita beli, dan kemungkinan semakin tajam penurunan akan semakin cepat kita dapat profit. Ya. Itu jadi ya kami kemarin memberikan survei ya, apa yang akan Anda lakukan apabila market crash disebabkan oleh perang dunia. 74% sementara ini yang sudah memberikan voting itu
bertahan, tetap berinvestasi ataupun trading saham ya. Pengikut kami yang tidak banyak ya tentu saja mungkin sepemikiran dengan kami ya, yang mana ya sesuai dengan pengalaman kami lebih dari 10 tahun, apapun itu yang membuat market crash tetap akan memberikan kita peluang yang sangat menarik, dan ya dengan itu kita harus bersiap-siap mengantisipasinya. Kami sudah menyiapkan saham-saham yang siap kita akumulasi ketika terjadi crash. Itu saja sekarang dalam posisi dalam pemantauan belum dibeli ya. Saham-saham yang sudah kita beli sekarang pun kita sudah siapkan level exitnya apabila terjadi crash, dan itu sudah normal dan kita sudah jalankan strategi itu sejak awal kita buat layanan peer ataupun peers untuk investing. Kalau untuk trading ya seperti yang Anda tahu, kita nggak akan loss lebih dari 5% per posisi. Jadi ya itu hal yang biasa-biasa aja ya, mau market crash kayak mau enggak kayak ya tetap seperti itu BTR ya. Kita akan menjaga tetap konsistensi yang terpenting dalam memanage risiko ya, karena trading itu sebenarnya ya enggak ya kita nggak bisa memusingkan isu-isu fundamental ataupun konflik-konflik yang sekarang ini banyak dipusingkan ya. Fokus aja apa yang ada di screener, kita beli trading kan, kita patuhi trading plan, udah gitu saja, nggak perlu terbawa takut, cemas dan sebagainya. Yang penting Anda patuhi itu ya baik-baik aja. Ya itu sudah terbukti di 2020 yang lalu PTR nggak minus, justru plus ya. Gitu. Oke. Jadi pandangan saya ini kan ada yang tanya seperti ini, saya coba jelaskan dari sudut pandang kami. Tapi kalau ada sudut pandang yang lain silahkan Anda pertimbangkan ya. Karena saya sendiri secara personal tentu saja belum pernah melalui perang dunia tentu saja ya. Jadi saya nggak mau bicara terlalu dalam. Yang jelas apapun itu penurunan, selama itu tidak membuat sebuah negara itu hilang ya nantinya akan recover sendiri. Ya sekarang ya kita harus bisa mengantisipasi itu dengan baik, yang menyiapkan strategi, menyiapkan money management, portfolio management, rotasi dan sebagainya. Itu harus siap dengan apapun kondisi skenario yang akan terjadi ke depan. Cukup ya, silakan Anda pelajari apa yang kami sampaikan. Ini kan diupdate nanti mungkin besok setelah ya saya lihat sepertinya Iran masih ya cuma menggertak atau ya ini loh saya gitu ya, mungkin seperti itu, tapi ya itu urusan mereka. Kita hanya siap merespon apapun yang terjadi dengan strategi tentunya. Oke, jadi nggak perlu panik, nggak perlu pusing, nggak perlu cemas. Jalankan strategi kan baik-baik saja ya. Jangan terbawa emosional, jangan terlalu dipikirkan terlalu stres. Ya udah jalani saja, nikmati saja. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, dalam jangka pendek apakah Cimory akan memecahkan rekor tertinggi 5.400? Saya mau jualan sebagian seperti Pierce. Pierce kan sudah melakukan penjualan sejak kemarin, seminggu terakhir kemarin sebelum libur. Apakah bisa mencetak rekor? Ya sangat bisa. Nah ini saham ini potensi yang ada dalam jangka pendek ya, itu kemungkinan akan ke atas 5.250 level tertinggi yang ada ya. Kemudian ini ekstensinya bisa ke 5.900 ya, mungkin ke level 6.000, tapi itu mungkin tidak jangka pendek. Kalau jangka pendek mungkin jangka pendek itu di bawah 20 hari ke depan mungkin bisa di 5.400, itu 1,2 ya. Jadi kalau Anda mau distribusi saya sarankan mengikuti arahan yang ada di Pierce ya. Jangan sampai Anda mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak atau sulit yang memungkinkan gitu. Jadi karena plan itu sudah dibuat dalam jangka panjang, ya ikuti plan jangka panjang, jangan merubah-rubah. Niatnya investasi jadi trading, niatnya trading jadi investasi, jangan seperti itu ya. Patuhi investasi, patuhi trading yang sudah ditetapkan dari awal sebelum Anda beli. Jadi strategi sudah ditetapkan dan dijalankan sebelum Anda tekan tombol buy, jangan merubah-rubah strategi ya gitu.
Jadi kan di peer itu kan sudah ada tuh instruksi-instruksi mau beli di berapa, harga berapa, berapa banyak, berapa lama bertahapnya dan sebagainya. Ya. Tuh. Oke. View teknikal jasa marga setelah lebaran Pak Yev, apakah akan melesat naik? Lihat traffic di tol selama libur lebaran sangat padat. Kita akan bicara teknikal saja. Oke, untuk jangka pendek jasa marga saya rasa masih belum mencapai target naik atau swing roundingnya ini. Potensinya ke 6.000 ya, ke atas 6.000 sampai dengan 6.600 ini potensi swing lanjutan, karena saham ini memang masih dalam tren naik dan belum terlihat perlambatan dari tren naiknya ini. Dilihat dari mana? Ya Anda lihat saja ini moving average-nya bergerak naik semakin tajam. Artinya akselerasi ini sedang berjalan. Jadi tren itu ada yang akselerasi dan ada yang melambat. Kalau dia mau selesai atau mau berakhir tren akselerasi tersebut, ya biasanya dia akan cenderung mendatar sebelum dia turun. Ya tidak selalu seperti itu, tapi seringkali seperti itu. Contohnya misalkan ini dia turun ya kan, kemudian dia konsolidasi itu berjalan sampai dengan beberapa bulan ya, 6 bulan konsolidasi dulu ya. Jadi dilihat dari moving average ini udah bisa, moving average-nya mulai melengkung, mendatar, kemudian mulai bergerak melawan tren sebelumnya. Ya cukup dengan moving average 60 ini sudah kita bisa lihat. Ya untuk jangka pendek ya sementara ini belum, ya walaupun dia turun dulu mungkin di 5.200, tetapi arahnya ini masih ke atas 6.000-an untuk tren jasa marga jangka pendek. Saham Medco bakal naik lebih tinggi kah Pak akibat perang? Ya korelasinya sebenarnya harga minyak sendiri ya, apakah harga minyaknya memang bisa ke atas 100 ya sekarang ini kan belum. Kalau sekarang ini secara teknikal Medco bisa naik sampai dengan 1.600 sampai dengan 1.900 atau 2.000, level psikologis 2.000. Itu ekstensinya. Ini kan sudah kita bahas sebelumnya ya, jadi masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Izin Pak ya pagi ini, oh ini udah ya tadi ya. Oke. Selamat malam Pak Yev, mohon analisa saham SKRN, cocoknya untuk trading atau swing trade Pak? Trading itu saya artikan swing ya. Mohon juga saran untuk entry dan exitnya Pak Yev. Terima kasih, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Kita lihat SKRN untuk swing. Cocok nggak untuk swing gitu ya? Oke, saham ini baru saja drop dari supportnya. Apakah ini sekarang ini menarik untuk dibeli? Saya rasa belum berani kalau saya ya, karena ini masih menangkap pisau jatuh. Melihat ini turun 11% ini nggak tahu ini apakah penurunannya ini wajar atau dia masuk FA ya, nggak tahu, silahkan dicek. Tapi kalau secara teknikal ini masih bisa turun ke 308, dan kalaupun turun ke 308 Anda perlu melihat terlebih dahulu apakah tekanan jualnya itu sudah mereda atau belum ya. Kalau dia sudah mulai bertahan ya dan sebagainya, Anda coba untuk lihat potensinya sudah mulai stabil atau sudah ada mulai tekanan beli atau belum. Tapi menurut penutupan terakhir saya rasa ini masih dalam tekanan turun ya, potensinya masih bisa turun lebih lanjut gitu ya. Support terdekatnya di 306 ya. Oke, sudah semua saya jawab. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, walaupun sedikit. Saya rasa semoga dapat terjawab dengan baik. Semoga Bapak Ibu bisa menerima apa yang kami sampaikan dengan baik. Ambil positifnya, kalau tidak cocok silakan dilupakan, silakan diabaikan. Ya, silakan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Aftalk selanjutnya, agar lebih banyak lagi pembahasan selanjutnya ya. Silahkan isi ya di kolom komentar, karena kami tidak akan membahas saham yang tidak ditanya atau diminta oleh penonton kami. Jadi silahkan berkontribusi memberikan ide saham untuk dibahas di Aftalk selanjutnya. Idenya harus jelas, bertanya untuk trading atau untuk investasi, teknikal atau fundamental, jangka pendek atau jangka panjang, berikan keterangan yang sejelas-jelasnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu saja, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Ya, di momen yang masih lebaran ini ya,
kita sama-sama melakukan introspeksi diri, apa yang kita lakukan sebelumnya semoga menjadi lebih baik setelah lebaran ya. Semoga trading dan investasi kita semakin baik. Dengan adanya YEF, Bapak Ibu bisa terbantu dengan baik, dapat kita berikan manfaat-manfaat yang dapat kami berikan secara gratis di F-Talk ini. Itu saja, sampai jumpa di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.